Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang bergabung di ruangan Zoom meeting ini. Selamat datang juga untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu teman-teman komunitas dan sanggar, teman-teman dari Direktorat PTLK, dan juga kedua narasumber, yaitu Ibu Ade Tanesia dan Agustina Rohyanti. Perkenalkan, saya Pradika Abimanyu atau Abi sebagai moderator. Sebelum kita mulai lokakarya sesi pertama pada siang ini, mari kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita semua mendengarkan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Silakan disimak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang akan dibahas pada lokakarya sesi pertama ini. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam hingga pukul 15 WIB. Dan bagian pertama nanti ada paparan mengenai pengantar Indonesiana dari Ibu Agustina Rohyanti dan juga Ibu Ade Tanesia. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Disdikbud Musi Banyu Asin terkait konsep kegiatan dan juga potensi budaya atau objek kemajuan kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Musi Banyu Asin. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber terkait persiapan pelaksanaan Festival Randik di tahun ini. Langsung saja Ibu Anti bisa mulai dulu, nanti dilanjutkan dengan Ibu Ade. Silakan. Saya dulu ya, Mas. Iya, dari Mbak Ade dulu, Mas Abi. Silakan Mbak Ade. Oke, silakan Ibu Ade. Tentang platform Indonesiana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari Musi Banyu Asin dan juga teman-teman komunitas. Selamat berpuasa. Ini jam-jam yang sangat ini ya, menantang. Saya harap Ibu Bapak bisa menyelesaikan hari demi hari dengan penuh berkah begitu. Sebenarnya saya ingin sebenarnya agak mengulang sedikit ya dari tampilan cuplikan film tadi tentang Indonesiana. Saya akan mengulang sedikit dan memperdalam sedikit. Mungkin Mas Abi bisa menayangkan presentasi saya tentang platform Indonesiana. Baik, Bu Ade. Terima kasih.
Oh iya, nama saya Ade Tanesia. Saya sejak tahun 2018 sudah bersama juga dengan Ibu Anti, kami telah mengawal eh, platform Indonesia Nah ini dari tahun 2018 sampai saat ini. Baik, lanjut aja. Saya mau kita kilas balik dulu ya, kilas balik bahwa bagaimana persoalan pemajuan kebudayaan itu sebenarnya sudah tertera ya menjadi sebuah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kita baca sendiri, lanjut aja Mas. Dan kemudian baru pada tahun 2017 bidang kebudayaan ini menghasilkan sebuah undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi dengan pemajuan kebudayaan ini kita berharaplah Indonesia tuh dapat meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budayanya di tengah peradaban dunia ya, melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Dengan undang-undang ini maka kebudayaan yang bisa diperoleh oleh masyarakat adalah berharap adanya sistem pendataan kebudayaan terpadu, kemudian adanya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang sudah dilakukan dari tahun 2018 menjelang Kongres Kebudayaan tahun 2018. Nah, dari situ, dari pokok pikiran kebudayaan daerah yang setiap kabupaten termasuk juga Kabupaten Musi Banyu Asin juga melakukan, maka secara nasional pusat bisa membuat rencana induk pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian masyarakat juga mendapatkan dana perwakilan kebudayaan, dan sekarang juga setiap komunitas dimanapun Anda berada bisa mengakses dana Indonesiana, dana abadi. Kemudian itu bagian dari pemanfaatan kebudayaan, dan juga secara aktif ya setiap tahun juga pemerintah pusat itu memberikan penghargaan kepada pelaku-pelaku budaya yang sudah bertahun-tahun berkomitmen terhadap sebuah objek kemajuan kebudayaannya. Saya tidak tahu, mungkin sudah ada ya pelaku musik dari Musi Banyu Asin yang mendapatkan anugerah kebudayaan dari pemerintah pusat. Lanjut, nah ini adalah 4 pilar pemajuan kebudayaan, ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, ini pula 4 pilar ini pula yang diterjemahkan di dalam struktur dari Dirjen Kebudayaan ya. Ada Direktorat Perlindungan, ada pengembangan dan pemanfaatan, ada juga Direktorat Pembinaan seperti yang sekarang ini Platform Indonesia berada di bawah PTLK, Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan. Itu bagian dari upaya kita untuk melakukan pembinaan, yaitu peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Tentu selain itu ada Direktorat Khusus Kepercayaan dan Masyarakat Adat dan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Lanjut. Nah, inilah ya yang tadi saya katakan, ada penyusunan PPKD, jadi betapa sangat-sangat pentingnya PPKD itu, Pak, dari setiap kabupaten dan kota dalam kita membuat strategi kebudayaan nasional. Dan sekarang ini tahun ini juga akan ada Kongres Kebudayaan, PPKD juga mungkin akan dilihat lagi ya, mungkin ada pembaruan-pembaruan, dan kemudian dari situ akan dibuat lagi rencana induk pemajuan kebudayaan. Lanjut.
Nah, dari hasil ya, ini kita berpijak pada Kongres Kebudayaan tahun 2018, hasil dari seluruh diskusi ya, pembicaraan yang berlangsung hampir selama 1 tahun ya, yang dimulai dari daerah dan kemudian dikumpulkan, dipusatkan pada bulan Desember ya di Jakarta. Dirumuskan ada 7 tantangan ya dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia. Nah, 7 tantangan ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat apakah tantangan ini juga terjadi di Kabupaten Musi Banyu Asin. Salah satunya misalnya meredupnya khasanah tradisi dalam gelombang modernitas. Kemudian adanya pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang menghancurkan sendi-sendi budaya masyarakat ya, dan mengakibatnya banyaknya praktik-praktek intoleransi. Kemudian adanya teknologi informasi yang luar biasa ya yang bisa kita rasakan saat ini, ternyata belum berhasil juga kita gunakan untuk kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Artinya begitu banyak objek pemajuan kebudayaan, begitu banyak aset kekayaan budaya Indonesia, itu belum bisa dikelola dan digunakan melalui teknologi yang sekarang ini, yang luar biasa cepatnya ini. Kemudian pertukaran budaya yang timpang ya dalam tatanan global. Jadi kita tuh sebagai orang Indonesia tuh lebih banyak mengkonsumsi, kita lebih banyak menjadi konsumen budaya daripada kita mempengaruhi kebudayaan dunia. Padahal seharusnya dengan begitu banyaknya yang kita miliki, kita bisa mengemasnya dan mengekspor ya, menyebarkannya dan menjadi rujukan bagi kebudayaan global. Kemudian belum terwujud pembangunan berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan kita dari penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya. Ini maksudnya kita tahu ya bahwa hampir seluruh objek-objek pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia ya, baik itu ritual, baik itu kuliner, apapun, itu sebenarnya sangat berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Seperti itu. Tapi sekarang kita melihat bahwa kebudayaan itu yang kita miliki itu tidak terlalu berhubungan ya. Jadi penghancuran lingkungan berjalan terus begitu saja. Gitu. Padahal akan lebih baik jika sebuah ya program pemerintah itu selalu mempertimbangkan kebudayaan masyarakatnya. Nah, sebelumnya, kemudian tantangan yang ke-6, desain kebijakan kebudayaan itu belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan. Kemudian tantangan berikutnya belum optimalnya tata lembaga kebudayaan. Lanjut. Nah, berdasarkan 7 tantangan itu, kemudian ada resolusi. Nah, resolusi inilah kemudian yang menjadi bagian, yang menjadi alasan sebenarnya untuk setiap program-program kebudayaan yang ada, termasuk platform Indonesiana. Jadi, setiap program itu sebenarnya ingin menjawab resolusi ini. Itu resolusinya apa? Perlunya ruang ya, bagi keragaman ekspresi budaya. Dengan ruang itulah juga beragam ekspresi budaya ada interaksi budaya sehingga itu memperkuat kebudayaan yang inklusif, yang terbuka. Jadi Indonesia itu kan sebenarnya sebenarnya kebudayaan kita itu terbuka ya. Sehingga hampir setiap mungkin unsur-unsur kebudayaan kita itu dipengaruhi juga oleh budaya-budaya luar, seperti itu. Nah, bagaimana itu bukannya kita menerima saja ya, tapi bagaimana sifat-sifat yang terbuka terhadap keragaman itu tetap bisa diperkuat ya sampai saat ini. Kemudian agenda kedua
seperti yang tadi dikatakan, bagaimana kita melindungi, mengembangkan nilai ya, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional. Ya, untuk apa? Untuk tentu saja memperkaya kebudayaan nasional. Bagaimana agenda ketiga kita dapat mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Kemudian agenda keempat, kita memanfaatkan objek kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita berharap bahwa dengan kita mengelola kebudayaan, jadi kebudayaan ini sebuah aset yang luar biasa itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Kemudian agenda keenam, adanya reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Jadi di sini diharapkan memang pemerintah daerah mau mengalokasikan anggaran untuk kebudayaan itu lebih baik, lebih banyak lagi, karena itu memang dibutuhkan. Karena banyak sekali di berbagai daerah itu ya sedikit sekali kebudayaan itu tidak dianggap penting, seperti itu dibandingkan yang lain, dibandingkan pariwisata misalnya. Padahal sebenarnya kebudayaan itulah yang memperkuat martabat dan identitas sebuah wilayah. Itu penting. Kemudian agenda ketujuh itu bagaimana meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator. Maksudnya adalah bagaimana pelaku-pelaku kebudayaan inilah yang aktif. Jadi pemerintah itu lebih memfasilitasi, mendampingi mereka, memberikan akses ya, memajukan apa yang sudah pelaku-pelaku budaya itu upayakan di daerahnya masing-masing. Lanjut. Nah, dari situlah sebenarnya platform Indonesia ini berdiri gitu ya. Jadi platform ini jelas yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Dirjen, bukan sekedar sebuah festival ya, tapi melalui platform ini diharapkan ada pengelolaan terpadu atas sebuah kegiatan budaya. Jadi pengelolaannya itu gotong royong sebenarnya ya. Ada pemerintah daerah, ada pusat, dan dilaksanakan, didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah satu wadah kerja bersama. Terus kemudian seperti yang dikatakan, ada terjadinya gotong royong kebudayaan. Jadi mengkonsolidasi penggunaan sumber daya itu secara strategis. Itu untuk apa? Supaya kegiatan kebudayaan itu kualitasnya lebih baik dan mengamplifikasi, memperluas lagi dampak dari festival itu. Kemudian tentu saja platform Indonesia ini tujuannya adalah memperkuat ekosistem kebudayaan. Apa itu ekosistem kebudayaan? Lanjut. Jadi ekosistem kebudayaan itu seperti siklus ya. Siklus dalam arti ada sebuah kreasi, ada penciptaan gitu kan. Nah, penciptaan hal-hal misalnya kostum apa gitu ya, itu kan jadinya mereka juga ikut bekerja gitu loh, ikut mendapatkan manfaat dari sebuah kreasi. Terus bagaimana oleh masyarakat. Terus kemudian bukan hanya dinikmati, tapi juga digunakan misalnya untuk pendidikan lagi, misalnya pendidikan di sekolah misalnya, seperti itu. Jadi bagaimana siklus ini ya selalu terjadi. Begitu. Lanjut.
Nah, ini adalah 10 objek kemajuan kebudayaan. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami bahwa, tapi saya ulangi lagi bahwa 10 objek kemajuan kebudayaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Ini memang seakan-akan sendiri-sendiri, tapi ini sebenarnya sebuah pijakan saja ya, karena sebenarnya ini dalam kenyataannya ini berhubungan. Misalnya kita mengangkat tari, tapi tari itu tidak ada tari itu ada hubungannya dengan sebuah ritus, gitu. Barangkali bahkan di dalam ritus itu nanti ada permainan rakyat, ada olahraga tradisionalnya, seperti itu. Misalnya kalau di Ngada misalnya ya, ada olahraga tinju tradisional, tapi itu tidak sekedar olahraga, itu adalah bagian dari ucapan syukur terhadap panen, ritus panen, seperti itu. Jadi kenyataannya di dalam masyarakat ini sebenarnya saling berkaitan, tapi di sini 10 ini merupakan pijakan bagi kita ya untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan itu sendiri. Lanjut, jadi tujuannya ya Indonesiana ini ya bagaimana terjadi sinergi ya untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan. Kemudian adanya terpolanya gotong royong dalam pemajuan kebudayaan ini agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dan kemudian platform Indonesia ini juga bertujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan sebuah kegiatan kebudayaan. Lalu sasarannya apa? Nah, sasarannya diharapkan melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan itu bisa tercatat itu potensi sumber daya dan unsur-unsur ekosistem lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan festival. Jadi nanti diharapkan di dalam setiap festival itu ada tuh pencatatan ya, penulisan terhadap seluruh yang OPK baik makna dari OPK yang diangkat sampai pencatatan terhadap sanggar-sanggar ya yang ikut di dalamnya. Teraksesnya publikasi praktek baik dan kisah sukses penyelenggaraan festival dari daerah oleh pemangku kepentingan lokal. Nah, terjadinya gotong royong antara lintas kementerian ya, terus kemudian juga di dalam Pemda sendiri, itu semuanya bisa tergabung di dalam platform ini. Dan tentunya seluruh unsur ekosistem kebudayaan daerah terlibat seperti itu. Nah, ini adalah 5 pilar ya, 5 pilar platform Indonesiana. Lanjut, Mas. Ini ada 5 pilar, ke bawahnya aja lagi ya. Jadi di dalam sebuah kegiatan kebudayaan diharapkan ada keragaman. Karena sebuah festival yang tadi sudah saya katakan adalah ruang ya bagi keragaman itu sendiri. Kemudian ada partisipasi. Lanjut. Gitu. Jadi di sini partisipasi masyarakat ya dan juga banyak OPD lain itu ikutlah ya mendukung festival suatu festival. Jadi pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator ya, membangun jaringan-jaringan itu untuk mereka semuanya berpartisipasi, kemudian bisa bersama-sama mendukung sebuah festival. Jadi festival itu bukan hanya festivalnya dinas saja, festival masyarakat. Tuh, lanjut.
ada penguatan lokal. Jadi dalam setiap festival tentunya ada unsur kebudayaan tradisional, ya, untuk memperkuat kebudayaan nasional. Kemudian yang keempat ya, itu adalah lanjut Mas, itu adalah gotong royong seperti yang tadi saya katakan, perlu adanya gotong royong ya antara pemerintah, pelaku budaya dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk menjadi sumber pendukung atau pendanaan. Lanjut, ketersambungan ini mendorong adanya interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan. Jadi dari keragaman budaya itu ada memunculkan sebuah interaksi, keragaman itu menjadi satu kesatuan. Dan kita tahu ya, bahkan di dalam sebuah desa saja itu bisa beberapa kelompok itu yang berbeda-beda kan. Nah, itu bagaimana itu semua bisa diakomodir ya sehingga terjadi sebuah lintas ya interaksi. Lanjut. Nah, biasanya mekanismenya adalah mekanisme platform Indonesia dalam sebuah kegiatan budaya itu biasanya didahului dengan musyawarah ya, musyawarah antara pemerintah bersama pelaku-pelaku budaya untuk merencanakan sebuah kegiatan kebudayaan. Kemudian ada pembentukan tim kerja. Nah, dalam tim kerja ini diharapkan 80% itu dilaksanakan oleh tim kerjanya adalah komunitas. Kemudian tim kerja ini akan merumuskan tema ya dan program. Kemudian setelah merumuskan dilakukan persiapan, lalu pelaksanaan dan evaluasi. Inilah proses yang sederhananya. Jadi memang dilakukan bersama-sama melalui sebuah musyawarah. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada kan sering sekali ya kalau dalam sebuah festival itu itu saja yang diajak gitu loh. Komunitas yang dekat saja dengan dinas yang diajak, seringkali seperti itu. Nah, bagaimana pemerintah sebagai fasilitator itu bisa membuka kepada siapapun ya, komunitas apapun yang ada di daerahnya. Walaupun mereka akhirnya tidak terlibat, tapi kalau sudah diajak bermusyawarah, mereka akan mendukung. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah hal yang di bawahnya lagi ya. Usulan dari platform Indonesia untuk sebuah struktur ya, struktur panitia atau tim kerja. Jadi ada direktur festival, ada tim kurator. Tim kurator ini fungsinya tuh merumuskan konsep ya festival, merumuskan program dan juga menyeleksi siapa-siapa saja yang bisa terlibat ya kesenian-kesenian apa yang bisa terlibat sesuai dengan konsep yang dia rumuskan. Nah, kemudian ada sekretariat sudah pasti. Nah, kemudian di sini kita harapkan ada tim pengelolaan pengetahuan. Jadi disinilah ada upaya untuk melakukan penggalian makna dari setiap objek pemajuan kebudayaan yang diangkat dalam festival. Dan kita harapkan itu bisa menjadi sebuah katalog atau sebuah buku seperti itu. Sehingga di dalam tim ini ada orang yang melakukan riset dan kemudian pengarsipan. Pengarsipan itu sangat penting ya, apalagi misalnya Festival Randik itu saya baca dari tahun 2004 ya. Nah, kita bisa belajar itu dari tahun 2004 apa saja yang sudah dilakukan, perkembangannya apa, apalagi yang harus dilakukan supaya lebih menarik seperti itu. Sehingga arsip itu menjadi sangat-sangat penting. Dan melalui pencatatan inilah sebenarnya festival itu meninggalkan jejaknya. Nah, kemudian di bawahnya juga di bawah tim kurator itu ada
bidang komunikasi dan kerjasama. Komunikasi inilah yang membuat ujung tombak dari pengkomunikasian festival ini ke dalam kabupaten, nasional, sampai internasional. Kemudian ada direktur program. Program ini perlu karena dalam acara kan misalnya ada lomba, ada pagelaran seni, ada seminar, nah itu perlu ada koordinatornya masing-masing. Kemudian ada direktur artistik. Nah, direktur artistik inilah yang menerjemahkan konsep gitu loh. Misalnya konsepnya apa nih? Misalnya konsepnya festival ini ingin melakukan temanya adalah pelestarian alam dan pelestarian kebudayaan misalnya. Nanti si artistiknya mungkin menerjemahkan, oh panggungnya itu mungkin yang bersifat ini menggunakan materi yang ada seperti bambu misalnya. Jadi dibikin sedemikian rupa jadi sangat menarik gitu. Atau modelnya nanti seperti apa gitu. Rumah adat misalnya, kan bisa ya panggung itu dibuat seperti itu sehingga antara konsep yang dibikin oleh kurator itu terwujud dalam artistik setiap festival itu. Jadi panggung itu memang tidak harus rijing-rijing yang besar-besar yang baja-baja itu gitu loh. Bisa saja rijing-rijing itu hanya sebagai ya untuk lebih kuat ya, tapi itu bisa dibikin lagi dengan ornamen-ornamen yang sangat-sangat khas ya dari daerah tersebut. Nah, di bawahnya itu tentu harus ada yang memikirkan teknis, memikirkan bagaimana lokasinya di mana, bagaimana perlengkapan dan lain sebagainya. Ini secara sederhana yang kita tawarkan di dalam sebuah struktur tim kerja. Nah, mungkin setiap daerah sudah melakukan hal ini dan mungkin bahasanya juga istilahnya saja yang berbeda-beda, tapi kami berharap fungsi-fungsi ini ada dalam sebuah tim pelaksana. Lanjut, ini deskripsi tugas ya, nanti bisa dikirimkan saja ini presentasi ini. Nah, kemudian lanjut Mas. Platform Indonesia ini sekarang ini kan memang di bawah Direktorat PTLK yang fokus pada peningkatan kapasitas. Gitu. Jadi apa yang akan diberikan itu dasar-dasar lah ya, hal yang mendasar dalam sebuah festival dengan platform Indonesiana. Sehingga ada peningkatan kapasitas soal literasi, pengetahuan objek kemajuan kebudayaan. Ada tentang kuratoria, ada mengenai produksi, ada mengenai misalnya ini komunikasi dan kerjasama belum saya tulis maaf. Kemudian ada tentang pengembangan atau pengelolaan aset budaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu adalah bagian dari pilar pemanfaatan dan lain-lain sesuai kebutuhan dari daerah itu sendiri. Jadi itulah yang akan peningkatan kapasitas itulah yang akan menjadi fokus dari platform Indonesiana dalam melakukan sebuah festival. Mungkin itu saja pengantar saya. Setelah itu kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Abi. Baik, terima kasih Ibu Ade. Sebelum lanjut ke paparan dari Dinas Kebudayaan Musi Banyuasin, Ibu Anti silakan memberikan sedikit pengantar. Ya, selamat siang teman-teman di Musi Banyuasin. Ya, Mas Abi dan teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Ade atau Ibu Ade tentang apa sih platform Indonesiana itu gitu. Nah, saya ingin menyetelkan 2 buah video ya. Jadi video pertama itu sebuah
apa namanya jingle atau lagu gitu ya, lagu pendek gitu ya, yang bercerita tentang Festival Sipamandar. Festival Sipamandar itu merupakan daerah adanya di Majene. Jadi Festival Sipamandar itu merupakan bagian dari platform Indonesiana dan tahun ini sudah memasuki tahun ketiga. Di dalam Festival Sipamandar itu teman-teman di sana, para stakeholder di sana itu mencoba merekonstruksi ulang gitu ya tentang sejarah dan pengetahuan serta praktik baik dari Sumpah Asitaliang. Nah, Sumpah Asitaliang itu bercerita bagaimana dulu 7 kerajaan di laut dan 7 kerajaan di gunung itu mempunyai sumpah keterikatan. Nah, mereka ingin menggaungkan itu kembali. Itu yang pertama. Yang video kedua itu adalah video Festival Fohorai yang ada di Belu. Belu itu salah satu kabupaten perbatasan dengan Timur Leste. Video yang akan ditayangkan ini merupakan sebuah trailer pendek. Jadi Festival Fohorai itu akan bercerita tentang bagaimana Belu memanggil pulang anak negerinya gitu ya yang sudah ada di mana-mana. Festival Fohorai itu bercerita tentang Foho itu adalah adalah tanah gitu ya dan air dan Rai itu adalah leluhur. Jadi ini festival tentang tanah leluhur. Silakan Mas Abi. Yang pertama Festival Sipamandar dan yang kedua adalah Festival Fohorai. Silakan Mas Abi. Baik, Bu Anti. Sekata ikrar bersama menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Tanamkan di dada, patrikan di jiwa, santun bersahaja, tutur berwibawa. Kembalikan marwah nilai-nilai tetua leluhur kita. Mulia jadikan tuntunan. Mari saling bergandengan tangan, bersama kita gepakkan sayap untuk meraih tujuan dan cita-cita. Kita tunjukkan pada semua satu rona, satu dalam rasa, walau berbeda, satu dalam Sipamandar. Di puncak gunung burung bernyanyi, ombak di pantai ikut menari. Terdengar merdu seirama dalam alunan melodi. Itulah kami gunung dan pantai, meniti hari jujur dan damai. Itu petiti
sesena panggawang nama patuballe lita hingga si tayang abyangan tas si tayang narayan manilu si paingarang harapa si patoktong manus si parape ibuku dilampar hati yang itau mala si Sarah minuluan. Mari saling bergandengan tangan, bersama kita kepakan sayap untuk meraih tujuan dan cita-cita. Kita tunjukkan pada semua satu orang, satu dalam rasa, walau berbeda, satu dalam sifat Anda. Walau berbeda, satu dalam sifat Anda. Belum di-mute Mas Abi, ya. Mantap, selanjutnya ya. Diputar Festival Puhorai. Satu lagi Fuhora ya. Iya. Sebentar akan saya share screen. Oke. Ya. Baik, silakan lanjut, Bu. Ya, Mas Abi, mungkin bisa ditampilkan paparan saya. Saya akan cepat saja, teman-teman semua, karena kita akan lebih banyak waktu untuk diskusi dan teman-teman semua akan memaparkan isi dari proposal yang sudah sampai ke tangan kami. Silakan, Mas Abi. Langsung selanjutnya. Nah, ini saya hanya ingin menegaskan, teman-teman semua, tadi dari Mbak Ade sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi penegasannya adalah yang pertama, Indonesiana sendiri itu adalah bukan festival, tapi Indonesiana itu adalah mekanisme pengelolaan terpadu sebuah kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, lalu didukung oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam satu wadah kerja bersama. Lalu yang ketiga, kita selalu bicara festival. Festival itu apa sih? Itu teman-teman bisa baca. Jadi itu berasal dari bahasa Latin, dari kata dasar festa atau pesta dalam bahasa Indonesia. Festival biasanya berarti pesta besar dalam sebuah acara meriah dan yang lain-lainnya. Teman-teman semua di sana bisa mulai mencari apa sih yang dimaksud dengan kata-kata dari sebuah festival. Lalu, Mas. Nah, ini juga penegasan dari yang tadi,
Jadi saat ini Indonesiana itu berada di bawah Direktorat PTLK. PTLK itu adalah singkatan dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Di bawahnya Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Jadi PTLK itu berfokus kepada peningkatan pengetahuan, berfokus kepada penguatan kapasitas yang nantinya itu akan memunculkan investasi sumber-sumber daya manusia yang nantinya juga lebih ke atas lagi kita akan memunculkan aset-aset pelaku-pelaku budaya. Itu bidang kerja Indonesiana, ada pengelolaan pengetahuan, ada kuratorial, lalu ada pengembangan budaya, ada komunikasi publikasi, ada manajemen produksi, lalu ada kewirausahaan dan perluasan jejaring. Berikutnya, Mas Abi. Nah, ini adalah kira-kira bagan gitu ya, Bapak dan Ibu, tata kelola sebuah festival yang saat ini diampu oleh Direktorat PTLK. Jadi kalau kita lihat itu sebelah kiri ada capacity building, itu berupa investasi, tabungan-tabungan SDM, lalu bentuknya itu ada berupa bimbingan teknis, kita bisa berwujud lokakarya, bisa workshop, bisa coaching clinics, lalu ada mentoring, karena nanti sesudah ini teman-teman akan didampingi oleh saya dan Mbak Ade. Nanti kita bisa berdiskusi juga melalui Japri, melalui WA setelah lokakarya ini. Lalu ada juga diskusi terpumpun yang semuanya itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi pendukungan pelaksanaan event. Lalu Mas, nah gini, kalau kita bicara sebuah festival atau sebuah kegiatan kebudayaan, itu ada yang namanya tahapan produksi. Jadi di atas itu, paling atas itu adalah praproduksi. Praproduksi itu isinya apa sih, Bapak dan Ibu? Gagasan. Gagasan. Setelah gagasan lalu apa? Tim kerja. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyampaikan kepada kami ada proposal yang dinamakan Festival Randik, coba nanti kita berdiskusi, kita diskusikan. Gagasan apa sih dari Festival Randik itu yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu? Narasi besar apa? Highlight apa yang ingin disampaikan? Sekali lagi kita harus mengingat bersama bahwa festival ini bukan hanya untuk kegiatan lokal. Ya. Lalu sesudah itu ada tim kerja. Lokakarya ini ada 2 kali, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, kita akan diskusi, kita bicara tentang platform, penjelasan tentang platform, lalu nanti di lokakarya kedua diharapkan sudah muncul itu paling tidak susunan tim kerja, gitu ya. Walaupun tidak komplit, tidak apa-apa, tapi sudah ada proyeksi ke depan untuk tim kerja. Lalu yang kedua, ada penetapan judul kegiatan atau festival. Bapak dan Ibu sekalian sudah menyampaikan ke kami ada judul namanya Festival Randik yang sudah dikerjakan sejak tahun 2004. Lalu ada tagline. Sebentar. Mohon maaf. Lalu yang ketiga ada tagline. Lalu ada tema, lalu ada logo. Nanti kita akan belajar. Tagline itu apa, tema itu apa, lalu logo itu apa. Lalu yang keempat ada penetapan tanggal kegiatan. Sepertinya saya belum lihat ya kapan itu. Lalu yang kelima ada pembentukan tim kerja. Ada direktur festival, ada dewan kurator, dan lalu ada para koordinator bidang. Lalu yang keenam ada pertemuan kembali untuk pendalaman substansi kegiatan. Lalu ada pemetaan kerjasama dan komunikasinya. Lalu ada perumusan kurasi. Lalu setelah itu ada perumusan program dan lokus. Lokusnya ini mau ada di mana, gitu ya. Lalu yang ke-10 ada perumusan anggaran. Lalu yang ke-11 bagaimana lini masa produksi dan lalu rundown detail program. Lalu yang ke-12 barulah akan muncul itu kerangka-kerangka proposal untuk kerjasama, untuk komunikasi, untuk kuratorial, bahkan proposal secara garis besarnya. Ya. Lalu sesudah praproduksi ada yang dinamakan dengan pelaksanaan festival atau produksi. Lalu yang terakhir adalah pasca produksi. Pasca produksi ini biasanya suka ketinggalan Bapak dan Ibu. Jadi orang biasanya kalau sudah menyelenggarakan kegiatan sudah selesai gitu. Tapi mereka terkadang suka lupa bahwa evaluasi atau pasca produksi itu merupakan sebuah rentang waktu yang juga menjadi penting gitu. Lalu yang kedua, yang selanjutnya Mas.
Nah, ini adalah langkah-langkah dalam mendesain sebuah festival. Yang pertama tadi adanya gagasan. Gagasan itu ada di kepala ya, Bapak dan Ibu. Jadi dia fondasi dari kegiatan kita nih gitu. Jadi harus ada risetnya gitu. Kenapa sih harus diadakan? Kenapa Randik harus diadakan? Kenapa dari tahun 2004 itu awal mula digagas? Kenapa? Lalu adakah ketersambungan antara 2004 sampai dengan 2023 ini gitu? Lalu untuk siapa itu? Lalu publiknya siapa? Kapan? Terus di mana saja diadakan? Lalu apa saja yang akan ditampilkan? Saya sebelum ini sudah mencari juga ya, Bapak dan Ibu semua, data-data gitu, baik di YouTube maupun di tulisan-tulisan gitu ya, di Google dan sebagainya, belum terlampau banyak yang bisa saya pahami betul gitu tentang Randik ya. Lalu yang kedua, balik lagi tim kerja atau panitia, nanti diharapkan lokakarya kedua itu sudah ada. Lalu yang ketiga adalah tujuan utama dari kegiatan kita. Ini penting Bapak dan Ibu. Karena tujuan itu nanti akan mengikat konsistensi festival. Tentunya festival ini kan nggak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali selesai. Bahkan Bapak dan Ibu sudah belasan kali melakukan itu gitu. Lalu konsistensinya itu apa yang ingin diharapkan? Contoh ya, ini ada ada festival Sipamandar yang tadi saya bilang tentang di Majenis Sulawesi Barat, bagaimana mereka mengembalikan konsep Asitaliang, perjanjian 14 kerajaan, Pitu Babana Ulu dan Pitu Babana Binanga, bagaimana kerajaan darat dan bagaimana kerajaan pantai itu zaman dulunya pun punya sumpah bersama. Nah, itu tujuan utama mereka. Mereka ingin menggaungkan itu kembali. Lalu ada JPJR Belitung Timur. Tujuan utamanya yang ingin disampaikan ke dunia, tidak hanya tingkat nasional, adalah apa? Beltim Belitung Timur sebagai poros rempah dunia. Ya. Lalu ada Festival Gemala di Tanjung Pinang, itu bicara tentang Japin dan Gurindam, itu harus mengarah semakin terpandang. Jadi Japin dan Gurindam tidak hanya dia terpandang di wilayah Kepulauan Riau saja, tapi dia juga harus menasional bahkan mendunia. Lalu itu banyak sekali, Bapak dan Ibu bisa baca, ada Festival Seni Multatuli, bagaimana mereka bicara bahwa Multatuli itu harus menjadi inspirasi dunia. Nah, tujuan utama kegiatan itu mengikat festivalnya, Bapak. Jadi jelas narasi yang ingin kita sampaikan ke publik itu jelas apa, ya. Lalu yang keempat, judul festival, ada materi kreatif, ya, ada materi kreatif. Itu judul festival itu ada festival Lama Holot, festival Multatuli, ada Sileat festival, ada festival Gemala. Biasanya itu kalau judul itu yang mudah diingat dan memaknai dari tujuan utamanya. Lalu yang B adalah logo kegiatan. Nah, logo kegiatan ini saya ingin menampilkan satu video pendek ya tentang logo Festival Lama Holot di Flores Timur. Ya, silakan Mas Abi, pendek saja videonya. Agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, okwogera njogera omweru takira muddugavu, agalilala munkolimbo, nakamwantette agenze ku mbuga okundoopa, senaakola ntya? Agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, okwogera njogera ensuwa eyogera n'olwendo, agalilala munkolimbo. Ya. Balik lagi ke itu, Mas Abi, ke paparan saya, halaman berikutnya. Nah, ya, nah, ini tadi sesudah ada logo, ada judul, ada logo, lalu ada tema. Ya, tema itu pengertian tema adalah identitas dari produk festival kita, bukan hanya sebatas slogan, tapi
tema itu tiap tahun bisa berubah sesuai skema penyelenggaraan yang berkelanjutan. Ini contohnya lagi, misalnya Festival Si Pamandar, itu tujuannya tentang Sumpah Asih Taliang, lalu di 2021 mereka temanya itu mengembalikan Pamandar, dan 2022 itu mereka mencoba menggali lagi tentang sastra Mandar. Itu Festival Fohorai, Belu Panggil Pulang, 2018 mereka bicara tentang pencerahan budaya di kampung adat, 2019 mereka bicara tentang kembali lagi ke kampung adat. Lalu itu ada JPJR Belitung Timur, yang tadi mereka punya tujuan Belitung Timur sebagai poros jalur rempah Nusantara, itu 2020 mereka bicara tentang rute rempah yang menginspirasi, lalu 2021 bicara tentang keragaman dalam inspirasi rempah, dan 2023 eksotisme rempah Belitung. Di bawahnya Bapak dan Ibu nanti juga bisa baca, ini akan di-share. Jadi ada tujuan cerita dari Blora, rumah besar tempat berkumpulnya identitas orang Blora. 2018 bicara tentang sastra Pramudia, 2019 bicara bagaimana merajut kearifan sedulur sikap. Terus Mas, nanti ini bisa dibaca. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Mbak Ade, ini adalah sekali lagi ini adalah tawaran kami gitu, tapi ini bisa saja menyesuaikan dengan skema yang akan dijalankan oleh masing-masing daerah. Lalu Mas. Nah, ini juga bagan ya Bapak dan Ibu, jadi kalau kita bicara tata kelola itu ada yang namanya desain produksi, yang di atas itu ada gagasan, tujuan besarnya, lalu ada tim kerja, lalu turun lagi ada materi kreatif, lalu turun lagi ada pewartaan. Pewartaan ini berkaitan dengan nantinya ada tim komunikasi dan publikasi, lalu ada lini massa, dan tentunya lagi yang tidak bisa terlepas adalah sisi anggaran. Oke, lanjutnya. Nah, ini adalah multiplier effect. Jadi penyelenggaraan sebuah festival kebudayaan, festival seni atau festival apapun, itu sekali lagi harus memiliki dampak Bapak dan Ibu. Yang pertama, bagaimana festival itu bisa memproduksi pengetahuan. Bagaimana lalu arsip-arsip data gitu. Kan ini kan dari tahun 2004 ya. Arsip datanya itu mudah diakses, dicari, didapatkan gitu. Jadi orang kayak saya kan saya orang dari MUBA ya. Kalau saya ingin tahu Festival Randik, apa sih yang ingin dibangun dari Festival Randik? Tentunya saya akan mudah gitu mencari produksi pengetahuan yang dihasilkan dari festival yang sudah dikerjakan selama belasan tahun ya. Lalu yang kedua, festival adalah sebuah investasi kota. Ya. Jadi bagaimana festival itu memiliki dampak? Jadi kota itu nyaman, kota itu aman, dikunjungi, lalu bisa untuk sebagai tempat belanja, lalu bisa berinvestasi juga gitu. Nah, semua pewartaan ini itu bisa dikerjakan oleh festival yang akan kita garap. Lalu yang ke sebelah lainnya itu ada juga dampak ekonomi, misalnya itu menjadi tempat wisata, lalu pelaku bisnis, UMKM berkembang, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi multiplier effect ini berkaitan dengan penyelenggaraan festival yang memiliki dampak. Lalu Mas. Nah ini salah satu contoh ya Bapak dan Ibu di Musi Banyuasin. Jadi ada yang namanya Festival Sindoro Sumbing. Jadi mereka menghadirkan satu sesi, itu namanya acara ngopi di Papringan, jadi semacam dialog kopi. Nah, dialog kopi itu mencoba mempertemukan antara petani kopi, lalu yang merosting, lalu pengusaha kopi, lalu pedagang-pedagang kopi, dan para pihak ketiga. Lalu hadir juga stakeholder yang lain gitu, pemerintah, ada Kemendes, Kemenpar, Kemendikbud, serta penanam modal. Sehingga dari salah satu program di Festival Sindoro Sumbing ini menghasilkan sebuah dampak yang memang itu menjadi rotasi ya, perputaran bisnis, perputaran ekonomi, bahkan perputaran pengetahuan lokal tentang kopi dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya Mas Abi. Nah, ini begini Bapak dan Ibu. Jadi sebuah festival itu kalau saya saya bagi menjadi 3 bagian besar. Itu yang pertama itu ada literasi. Jadi literasi itu bisa ada yang bentuknya program workshop, bisa ada yang bentuknya program sarasehan, bisa itu berupa
Maestro Talk, bisa itu berupa FGD atau diskusi-diskusi. Lalu yang kedua adalah pendataan. Pendataan itu bisa pembuatan buku, bisa pengarsipan, bisa jurnal. JPJL Belitung Timur itu dengan penyelenggaraan yang ketiga, itu mereka berhasil menerbitkan ensiklopedia rempah. Jadi ensiklopedia rempah itu tidak hanya berisikan tentang rempah-rempah dan tanamannya saja beserta persebarannya, tapi juga silang budayanya. Silang budaya apa sih yang dihasilkan dari poros rempah mereka? Nah, yang terakhir itu adalah pendukung. Jadi pendukung itu banyak, bisa pertunjukan, bisa perlombaan, bisa pementasan, bisa pameran, dan bisa yang lainnya. Jadi ini bentuk kegiatan yang saya coba membaginya menjadi tiga bagian besar gitu ya. Lalu selanjutnya Mas Abi. Nah ini teman-teman tolong dicermati ya. Ini saya hanya memberikan gambaran gitu ya. Mungkin teman-teman di sana nanti bisa mulai memikirkan atau bahkan mungkin sudah banyak gitu ya. Ini adalah Renstra. Jadi rencana strategis apa sih dari festival yang ingin kita kerjakan atau yang Bapak Ibu sudah kerjakan sejak belasan tahun yang lalu? Oke, gagasannya apa? Tujuan utama dari Randik nih apa? Randik itu apa sih? Ya, dilakukan sejak tahun 2024. Lalu dari 2004 sampai dengan 2002 ini apa saja yang sudah dikerjakan oleh Randik? Nah, lalu 2023 besok mau apa lagi? Lalu berkelanjutan sampai batas yang tak terhingga. Nah, di garis yang biru, di arah panah yang biru itu adalah warta, publikasi. Kita harus menyampaikan. Gitu. Menyampaikannya ke skup apa? Lokal? Jangan. Harus nasional dan bahkan harus internasional. Nanti ini akan coba kita bahas gitu ya. Menurut rencana sih sesudah ini kita akan ada lokakarya luring. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa perdalam ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang di kotak merah itu mengapa Festival Randik itu harus kita naikkan skalanya dari lokal menuju nasional lalu menjadi internasional. Kalau turis-turis hadir, mengapa mereka harus datang ke MUBA? Icon apa yang ingin dijual oleh MUBA? Narasi besar apa yang ingin disampaikan? Gitu kira-kira ya. Bapak nanti setelah ini kita akan diskusikan. Lalu selanjutnya. Oh, berarti sudah habis. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Mungkin selanjutnya bisa paparan dari teman-teman di Musi Banyu Asin. Dan selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi, gitu, saling bertanya, saling menguatkan. Terima kasih, Mas Abi. Baik, terima kasih Ibu Anti. Nanti kedua paparan tersebut juga akan di-share kepada teman-teman. Selanjutnya, silakan dari Dinas Kebudayaan Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ibu Anti. Ya Pak, selamat siang Pak Muadi. Ya, ini dengan Ibu Ade juga. Baik Bu, kami dari Kabupaten Musi Banyu Asin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terima kasih yang pertama kami sampaikan atas kesediaan dari kementerian untuk memilah dan menilai sehingga Kabupaten Musi Banyu Asin dalam hal ini Festival Randik bisa katakanlah untuk walaupun belum begitu terpilih dicalonkan untuk bergabung ke Indonesia. Nah, jadi kami dari Kabupaten Musi Banyu Asin ini Bu mengangkat Festival Randik. Festival Randik ini berawal dari tahun 2022. Itu 2002 dan terlaksana rutin setiap tahun bertepatan dengan
perayaan ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, di situ ada beberapa OPD di dalamnya untuk mengadakan MUBA Expo. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat suatu festival yaitu dinamakan Festival Randi. Adapun yang melatar belakangi dari Festival Randi ini antara lain memberikan sarana kreativitas bagi seniman Musi Banyuasin untuk menampilkan karyanya. Sudah itu memberikan ruang apresiasi dan penghargaan bagi pekerja seni di Musi Banyuasin. Berikutnya memberikan sarana hiburan bagi rakyat, sekaligus memperingatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Musi Banyuasin yang jatuh pada tanggal 28 September setiap tahunnya. Jadi Festival Randi ini dilaksanakan kurang lebih 5 hari. Mulai dari tanggal 28 pembukaan sampai 4 Oktober setiap tahunnya. Adapun dalam kegiatan ini, dalam festival ini dilombakan ada beberapa, antara lain lagu pop daerah, tari stabi merupakan tari sambut dari Kabupaten Musi Banyuasin, tari burung putih juga tari kreasi, tari tradisi dari Kabupaten Musi Banyuasin. Di samping itu ada tari kreasi, ada senjang, ada tembang Batanghari 9, dan ada teater tradisional. Jadi dari semua ini berakar dari mengangkat kearifan lokal dari setiap kecamatan masing-masing. Nah, di situ pelaksanaannya juga sering kami mengundang juri itu dari tingkat provinsi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan juga ada malam hiburan. Malam hiburan ini kami sampaikan, Bu, bahwa di Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai satu buah sanggar, yaitu Sanggar Seni Putri Seayu. Pada malam kegiatan itu ataupun malam pergelaran, kami menampilkan anak-anak sanggar untuk menghibur masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya dan Kota Sekayu khususnya dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dan juga Festival Randi ini, Bu, Festival Seni Budaya ini diikuti dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari 15 kecamatan itu ada 27 perwakilan, setiap kecamatan ini 27 peserta lomba. Terus didampingi penanggung jawab 1 orang dan juga penataria 1 orang. Kurang lebih 29 atau 30 yang terdaftar dalam pelaksanaan Festival Randi ini. Bahkan kalau berdasarkan pemantauan, kita jatahkan 30 orang supaya yang hadirnya itu lebih banyak dari kecamatan-kecamatan. Juga kepanitiaan ini kami melibatkan unsur-unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, juga kawan-kawan dari komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Artinya dalam bentuk kerjasama dari komunitas, baik komunitas budaya ataupun komunitas seni yang bisa bergabung dengan kami buat bersama-sama untuk menjadi kepanitiaan. Jadi di situ gambaran singkat dari Festival Randi ini, dan juga Festival Randi ini setelah melaksanakan atau mengadakan Festival Randi ini, mereka yang menang itu mendapatkan trofi, piagam, dan uang pembinaan dari setiap tangkai lomba yang dilombakan.
Dan juga kami pernah juga melaksanakan dalam Festival Randi ini sebagai tamu undangan untuk penggelaran dari kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan Kabupaten Musi Banyu Asin dalam rangka memeriahkan kegiatan ini. Mungkin itu gambaran singkat tentang Festival Randi, Ibu Anti dan Bu Dede. Dan harapan kami berharap untuk kedepannya dalam pelaksanaan Festival Randi ini, kami mohon kiranya arahan juga bimbingan dan syukur jika memang nanti ada pertemuan langsung antara kami yang pelaksana dalam Festival Randi ini, mungkin ada tim dari Kemendikbud untuk datang ke Sekayu. Mungkin ketemu lagi Bu Anti. Jadi sangat kami harapkan pertemuan ke depan ini mungkin akan lebih bermakna lagi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Muardi. Tadi sudah dijelaskan mengenai bentuk kegiatan dan juga beberapa lomba kesenian yang dilombakan di festival ini. Ya. Langsung saja ditanggapi oleh Ibu Ade dan juga Ibu Anti. Lalu dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Silakan. Baik, mohon izin. Pertama saya ingin bertanya, Pak. Randik itu artinya apa ya, Pak ya? Randik itu artinya apa ya, Pak? Kalau arti secara harfiahnya, Randi itu Bu, rapi, aman, damai, indah, dan kenangan. Tetapi di dalam bahasa Sekayu, biasanya menggambarkan Randi itu seorang anak perempuan, seorang gadis yang selalu berhias, selalu menghiasi diri, dan ditambah dengan kecantikan wajahnya sehingga diartikan dengan cantik. Anak yang cantik dalam bahasa Sekayunya. Bahasa apa, Pak? Bahasa Sekayu, bahasa Mubah. Oh. Bahasa daerah Mubah. Baik, Pak. Terus yang kedua, saya ingin bertanya, selama ini yang menjadi pelaksana Festival Randik itu dinas atau juga melibatkan pelaku-pelaku budaya di sana, Pak? Oke, Bu. Jadi di Festival Randi ini sebenarnya karena ada di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Musi Banyu Asin, di Dinas Pendidikan, artinya DPA Dinas Pendidikan. Cuman kami tidak terlepas dengan pelaku-pelaku budaya yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, bisa sebagai Dewan Juri, dan juga dari komunitas pelaku budaya komunitasnya itu selaku diajak sebagai kepanitiaan. Artinya dalam hal ini kami dari awal sudah melibatkan komunitas-komunitas yang ada, baik saya katakan tadi bergerak di bidang seni atau dari kebudayaan, dari kawan-kawan tim pendataan Dapobud juga terlibat di dalam kepanitiaan Festival Randi ini. Oh, baik, Pak. Terus kemudian ini, Pak, ada nggak tema-tema khusus yang diangkat di setiap tahun di dalam Festival Randik ini, Pak? Ya, sebenarnya tema itu ada, Bu, tapi saya lupa nanti ada di dokumen, tapi yang jelas kami mengangkat dari tema kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin ini diangkat untuk dijadikan tema, sehingga dari tema itu sebagai juknis yang kami buat untuk disebarkan ke kecamatan-kecamatan dalam pelaksanaan festival itu. Ada nggak, Pak, kemungkinan misalnya begini, Pak,
kearifan lokal, tapi lebih detail lagi gitu loh Pak. Misalnya kearifan lokal mengenai apa misalnya panen atau pangan seperti itu. Jadi kemudian nanti tari-tari atau apa yang diangkat oleh setiap kecamatan itu adalah yang berhubungan dengan tema tersebut. Kearifan lokal itu luas ya Pak ya. Seperti itu. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Jadi gini Pak, kenapa itu perlu? Jadi maksudnya kenapa ini saya tanyakan? Karena festival itu biasanya ingin mengangkat sebuah tema yang menjadi hal penting dari satu daerah seperti itu. Gitu. Jadi ya kearifan lokal itu memang juga penting gitu, tapi kearifan lokal yang mana gitu kan ya. Itu kan banyak ya, sangat-sangat banyak pasti. Seperti itu. Oke, makasih Bu. Supaya ada hubungan antara tari satu dengan tari lainnya, seperti itu misalnya. Ya. Jadi kearifan lokal yang kami membuat tema secara umum tentang kearifan lokal. Tetapi dalam pengembangan dari setiap perwakilan dari kecamatan, mereka sudah kearifan lokal yang dipegelarankan atau dilombakan itu sudah berbentuk khusus. Mungkin di satu kecamatan atau suatu daerah itu mengangkat kearifan lokal tentang tata cara pengobatan tradisional. Nah, itu diperagakan dalam bentuk teatrikal atau dalam bentuk sebuah tari kreasi. Biasanya mereka menampilkan apa kira-kira yang di kecamatan itu, tersebut, katakanlah isu sentralnya apa, yang terkenal di satu kecamatan itu mereka angkat dari segi pengobatan, atau dia mengangkat sejarah dari daerah itu. Katakanlah ada sejarah apa namanya itu yang ini teater mengangkat suatu legenda di suatu daerah atau kecamatan, diangkat sehingga dia peragakan atau pentaskan pada malam pementasan tersebut. Memang ada Bu. Jadi secara khusus dia berangkat dari kecamatan masing-masing, dari legenda ataupun cerita rakyat yang diangkat itu, sehingga karena dari kecamatan satu dengan kecamatan lain ini mungkin, mohon maaf, di Kabupaten Musi Banyuasin Bu, ada yang penduduk pendatang, dalam arti kata penduduk transmigrasi, ada di kecamatan-kecamatan itu, mereka belum kenal dengan cerita dari kecamatan yang lain, yang kecamatan yang memang asli Mubah, bukan kecamatan dari penduduk pendatang. Nah, setelah diangkat legenda itu, dipentaskan, dari kecamatan yang lain melihat, oh bahwa misalnya di sana ada cerita itu. Artinya berkembang setelah itu. Baik Pak, itu pun menarik Pak. Mungkin saya berarti pencatatan itu menjadi penting begitu loh Pak. Pencatatan apa sih yang diangkat oleh setiap kecamatan itu, gitu, supaya nanti kita bisa mengetahui ya makna-makna dari apa yang mereka angkat itu, begitu Pak. Saya usulkan sih ada semacam, nantinya ada semacam pencatatan dan mungkin bisa menjadi sebuah katalog gitu loh Pak. Ya. Dari festival ini semuanya. Jadi ini kan semacam ingin mengangkat potensi ya Pak ya. Seluruh potensi yang ada. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Mbak Ani. Ya, terima kasih Pak Muardi, Pak Kabid. Ini Pak,
saya mau tanya, kalau teman-teman yang hadir di sini, apakah turut terlibat di dalam perancangan konsep festivalnya gitu, Pak? Di dalam perancangan konsep festival Randik, baik tahun ini ataupun tahun sebelumnya gitu. Mungkin ada perwakilan dari teman-teman di sini yang bisa turut menjelaskan kepada kami gitu. Kan teman-teman dari komunitas atau sanggar yang mungkin tergabung dalam tim Iya. kerja, silakan. Izin bicara. Iya, silakan Ibu Tuentip. Halo, Bu. Ibu Yuli. Iya, Mbak. Thank you banyak. Iya, Iya, kan Bu. alhamdulillah sehat. Wah, keren, menarik. Ini saya gitu ya. Terima kasih Mbak Anti. Mungkin saya hanya akan memberikan apa pengalaman kami, karena kami terus terang aja sebagai peserta Festival Randik dari tahun 2007 sampai tahun 2022. Hanya pada saat kita kemarin tidak melakukan Festival Randik, itu pada saat terjadi COVID-19. Ini sebenarnya sangat menggugah sekali kita sebagai penggiat budaya di Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah adanya Indonesian, kita benar-benar mulai, oh ternyata Dirjen Kebudayaan melalui badan PTK-nya mulai nih melindungi kami atau mendengarkan inspirasi kami sebagai pelaku budaya. Ternyata di dalam Indonesiana itu tidak adanya festival, tetapi di situ adanya kegiatan yang bisa mempublikasikan suatu daerah untuk dikenal di lingkungan nasional maupun internasional dengan manipur yang ada di dalamnya. Kegiatan Festival Randik yang selama ini kita laksanakan, kami terus terang saja, Mbak Anti, kami tidak dilibatkan dalam kepanitiaan, tetapi kami dilibatkan sebagai peserta. Nah, dari situ, karena saya kebetulan meneliti kegiatan Festival Randik dengan tari stabik pada pelaksanaan kegiatan tesis saya, S2 kemarin, dari tahun 2007 sampai 2014, itu selalu mengalami perubahan. Nah, hal ini menjadikan dilema atau diskusi kita yang sangat panjang terhadap tari stabik itu. Kemudian yang kami rasakan kegiatan Festival Randik ini sebenarnya sangat bagus karena apa? Dalam kegiatan Festival Randik ini ternyata budaya-budaya di suatu daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin itu bermunculan. Terus terang aja, Mbak Anti, dari tahun 2007 sampai tahun 2014 itu kan yang melaksanakan kegiatan Festival Randik adalah Dinas Pariwisata pada saat itu. Jadi pada saat pelaksanaan pariwisata itu sudah di Cuknis sudah dikasih Cuknisnya. Nah, pada tahun 2007 sampai 14 itu kegiatannya monoton seperti itu. Kemudian dari tahun mulai dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan itu sudah berubah drastis. Artinya panorama atau ragam karya seni yang ada di kegiatan Festival Randik itu bermunculan, bahkan bermunculan kembali aktivis-aktivis muda, kemudian bermunculan kembali seniman-seniman muda, bermunculan kembali koreografer muda yang kreatif di Kabupaten Musi Banyuasin mengisi di dalam Festival Randik. Tetapi selama ini dampak Festival Randik setelah pelaksanaan kegiatan itu
belum apa ya, belum terlihat gitu, belum terlihat apa ya dampaknya akhirnya kayak gitu. Nah, inilah yang menjadikan kami sebenarnya dengan adanya platform Indonesiana ini menggugah kita bahwa festival tidak selesai sampai di situ saja, tetapi setelah pelaksanaan festival, dampak terhadap mayoritas masyarakat Musi Banyuasin harus berdampak secara maksimal. Itu aja sih Mbak Ati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Makasih Bu Yuli. Terima kasih, Ya, Bu Yuli. sama-sama. Boleh tahu nggak Bu, perubahannya apa Bu? Sejak Oke. di Disdikbud. Oke. Kalau kami dari dinas, kami kan waktu itu dari 2007 sampai 14 itu ada di Dinas Pariwisata. Kalau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin setelah ditangani dinas, pelibatan peserta didik sangat maksimal. Artinya kami merasakan dampak anak-anak kita, karena saya sebagai pendidik, kebetulan pendidik di dalam bidang seni budaya, anak-anak kita secara tidak langsung itu ingin mempelajari terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Pertama, mereka tidak mengenal arti daripada sebuah lagu daerah Musi Banyuasin. Sekarang setelah adanya festival Randik yang dibina oleh Dinas Pendidikan, itu menjadikan muatan lokal tersendiri di dalam pembelajaran seni budaya. Kemudian di samping itu, ada namanya kegiatan kita itu ada namanya senjang. Senjang itu sangat susah sebenarnya karena kita bisa mentranspusnya dengan menggunakan bahasa daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, pada saat bersenjang, anak-anak itu secara otomatis itu harus bisa menghafal dan tahu arti daripada lirik senjang tersebut. Itu dengan adanya Festival Randik yang ada dibina sama Dinas Pendidikan, kami sebagai pendidik itu terbantu sekali. Karena apa? Secara tidak langsung anak-anak tuh bisa langsung belajar senjang. Bahkan sekarang senjang itu tidak hanya di Festival Randik. Senjang itu ada di dalam pembelajaran seni budaya dalam kegiatan kalau kami di kegiatan perpisahan, kegiatan penyambutan tamu, di kegiatan event-event wedding organizer sudah kami lakukan untuk kegiatan senjang itu. Gitu Bu Ade. Oh baik, senjang itu pakai bahasa apa Bu? Kemarin kita harus menggunakan bahasa daerah Kabupaten Musi Banyuasin Bu Ade waktu itu. Jadi memang bahasa kita itu kan bahasa Sekayu ya, bahasa Musi Banyuasin. Terus terang aja saya orang Jogja. Saya orang Jogja, tapi saya cinta mati sama kebudayaan Musi Banyuasin. Karena apa? Saya sangat tertarik sekali. Ternyata Musi Banyuasin sangat kaya, Bu. Sangat kaya dengan budaya. Cuma apa? Kita masih masih kekurangan sumber daya manusia untuk menggali. Bahkan kita tuh belum memiliki komunitas. Artinya yang benar-benar aktif untuk suatu kegiatan, misalnya orang yang komunitas sastra. Nah, orang komunitas sastra ada, orang komunitas tari ada, orang komunitas makanan tradisi ada, permainan daerah ada. Nah, itu yang kita sekarang masih ingin membentuk tersebut gitu, membentuk event tersebut gitu, Bu Ade. Oh iya, baik, terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama Bu Ade. Mungkin ada dari teman lain ya yang ingin ikut bicara gitu Bu. Izin Bu. Ya, silakan Pak Guru ya Pak ya. Ya, selamat sore Bu, dengan saya Pak Saiful Amri. Selamat sore Pak Saiful. Ya, kita dari Kecamatan Jerak Jaya. Alhamdulillah saya seorang guru dulu saya di Kecamatan Sangadesa. 2004 awalnya mulai itu Festival Randik, saya selalu aktif Bu di sana. Pas di tahun 2019 saya pindah tugas di kecamatan lain. Jadi saya sangat mendukung Bu kegiatan Festival Randik ini, sangat luar biasa. Sehingga anak-anak yang ada di setiap kecamatan
itu luar biasa. Sesuai kata Ibu tadi, saya sekarang ini bertugas di Kecamatan Jirak Jaya. Kecamatan Jirak Jaya itu dominan anak-anaknya 80% orang Jawa, Bu. 80% orang Jawa, tapi kita harus menyesuaikan dengan keadaan Festival Randik. Anak-anak bisa belajar dengan menggunakan bahasa daerah dengan senjang. Anak-anak bisa memetik gitar dengan nuansa Kabupaten Musi Banyuasin lewat Batanghari 9. Anak-anak bisa nyanyi daerah pop dengan menggunakan bahasa daerah. Itu saya sangat luar biasa apresiasi, Bu. Dengan kegiatan ini kami sangat mendukung, apalagi Ibu bisa memperhatikan kegiatan Festival Randik ini yang ada terkhusus di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Mungkin itu saja, Bu, sekedar informasi. Mudah-mudahan kami dari Kabupaten Musi Banyuasin bisa mengepakkan sayap untuk keluar nantinya dengan adanya kegiatan Festival Randik yang sudah kami siapkan ini. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, dari teman-teman dari kecamatan lain mungkin masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan. Banyak loh ini yang ikut. Iya, banyak loh, 56. Tadi 59 ya, Mbak Ade. Nanti boleh nggak saya bertanya lagi? Saya Iya. bertanya sekarang. Ini kesempatan nih ketemu orang-orang hebat ini. Sayang kalau nggak dimanfaatin Izin Ibu sebenarnya. Anti. Ya. Bu Anti. Pak D. Oh, Pak D. Silakan, Pak D. Izinkan. Izin juga dengan Ibu Ade, kemudian moderator. Saya Wandi, staf dari bidang kebudayaan. Festival Randik ini memang momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh para seniman Musi Banyuasin. Karena di Festival Randik inilah unjuk diri untuk kawan-kawan dari seniman. Kemudian memang inti pada kegiatan ini, kami itu pada dasarnya untuk mengangkat khasanah daerah yang ada di kecamatan masing-masing. Selain itu juga mungkin untuk konsep rencana di tahun 2023 ini, konsep kita bukan hanya selesai di festival, karena kita juga ada pegelaran. Kemudian di tahun ini kalau tidak ada halangan kita ada lokakarya seniman, dan ini untuk ajang silaturahmi sama-sama seniman, kemudian mempresentasikan apa yang jadi harapan dan keinginan ke depan terkait Festival Randik, terkait kesenian-kesenian daerah yang ada di Musi Banyuasin. Karena tradisi dan kesenian yang ada di Musi Banyuasin ini sangat banyak dan sangat beragam. Dari Festival Randik inilah juga banyak cerita daerah itu terangkat. Selama ini hampir kami tidak tahu ada legenda di apa, ada legenda apa di kecamatan itu. Tapi dengan kejadian lomba teater tradisionalnya, akhirnya legenda itu terangkat. Dan legenda-legenda itu yang bagus kami angkat lagi ke level ke provinsi. Nah, kalau memang ceritanya bagus, kami angkat untuk ke level nasional. Karena banyak cerita-cerita daerah kita yang kita tampilkan, baik itu di Taman Mini maupun festival-festival yang ada di luar. Kemudian salah satu item yang memang penting di Festival Randik ini adalah tari stabi. Kenapa ini sangat penting? Karena ini adalah ikon kita. Kemudian ini adalah tari sambut khas Musi Banyuasin. Dengan adanya Festival Randik ini, anak-anak wajib untuk mengetahui tentang tarian stabi ini. Jadi ini sangat kalau kita omongkan memang ini hal yang memang jadi harapan kami bahwa tari stabi itu dipelajari setiap kecamatan, di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
Karena kami perhatikan hampir setiap tahun itu berbeda pesertanya. Tidak hanya yang itu saja. Berarti tari stabi itulah mulai dikenal. Kemudian lah mulai dipelajari untuk baik itu dari pelatihnya, baik itu dari pesertanya. Pada intinya mungkin Ibu Anti dan Ibu Ade, terus terang di tahun 2023 ini kami butuh arahan terkait festival Randi ke depannya. Mungkin butuh garis lurus apa sih yang memang harus kami lakukan agar festival Randi ini terkenal tidak hanya di provinsi tapi juga ke nasional. Mungkin itu yang jadi harapan kami, festival Randi ini jadi sesuatu yang memang selalu dinanti-nantikan. Itu saja. Dan untuk kawan-kawan, dukung kami untuk menyukseskan kegiatan ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Wandi. Mungkin nanti sesudah Lokakarya ini bisa nggak Bang Wandi difasilitasi gitu ya teman-teman gitu untuk merumuskan kembali kira-kira rancangan apa sih yang ingin digarisbawahi dari Festival Randik. Tadi sih sebenarnya sudah di-highlight ya, bicara tentang tari stabik gitu. Bisa jadi itu mungkin OPK yang dimaksud oleh teman-teman yang di sana gitu. Sehingga nanti di Lokakarya berikut tuh kami bisa mendapatkan gambaran proposal berikutnya gitu ya Mbak Ade dan tim kerjanya gitu ya Mbak Ade ya kira-kira ya. Iya. Jadi mungkin nggak ada proposal yang lebih lengkap, tim kerjanya, terus kemudian acara ini kan juga ya, itu mungkin bisa dimasukkan juga ya Lokakarya ini, karena ini penting juga begitu. Terus saya tidak tahu, tapi saya usul ada, jadi karena cerita-cerita daerah begitu banyak dari seluruh kecamatan, ada yang banyak. Itu juga perlu untuk ada pencatatan gitu loh, supaya ada jejaknya yang bisa dibaca ulang lagi oleh anak-anak sekolah begitu. Itu sih. Jadi aku nggak tahu cerita-cerita daerah apapun itu yang dari kecamatan 15 itu setiap tahun itu sudah pernah ada yang dicatat terus dibukukan atau tidak-tidaknya lewat ini aja media sosial atau bagaimana gitu loh. Iya. Sudah pernah ada belum ya? Izin bicara Bu. Ya silakan Pak De. Pak De Syam. Sebenarnya yang ditanyakan tadi mengenai pencatatan atau segala macam seni budaya Muba sebenarnya sudah terjadi, sudah ada. Cerita-cerita itu sudah ada. Sudah dibukukan tapi bertambah terus. Karena kalau kemarin misal saja puyang-puyang yang kami ketahui atau keramat-keramat puyang yang kami ketahui dulu hanya 100, sekarang lebih daripada itu. Kemudian cerita-cerita daerah. Dulu cerita-cerita daerah mungkin yang dekat dengan Sekayu atau yang mungkin terkenal hanya cerita dari masyarakat yang sempat kita bukukan, itu baru sedikit. Sekarang sudah lebih banyak lagi. Dengan banyaknya berkembangnya Festival Randi dan juga berkembangnya apa tindakan dari teman-teman pemerhati kebudayaan, baik itu dari sanggar, dari komunitas, ataupun pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan dalam kebudayaan, tapi pemerhati serius tentang kemajuan dan kemunduran kebudayaan. Jadi sudah banyak. Kalau di dalam sini sebenarnya yang masuk sangat banyak, termasuk pelaku daripada seni budaya itu sendiri. Para pelatih tari, ada seperti Ine, ada Okta, banyak yang itu memang mereka pelaku-pelaku yang dari tahun ke tahun bagaimana mengembangkan kebudayaan di Muba agar lebih dikenal masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh ibu-ibu sebelumnya, memang Muba ini sudah begitu banyak
campuran masyarakatnya dengan adanya transmigrasi dan segala macam, sehingga budaya Muba ini terpendam dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Festival Randi salah satu tugasnya adalah memperkenalkan kepada masyarakat banyak, para pendatang banyak, khususnya seperti saya. Saya orang Jawa, seperti Ibu ngomong Jawa juga, seperti saya yang tidak tahu bagaimana budaya Muba ini dan mengangkatnya menjadi sudah kebiasaan masyarakat. Jadi seperti tadi dikatakan tadi Stabe, yang dulunya tidak banyak diketahui, sekarang pada setiap acara harus ada tari Stabe. Itu sudah pasti kalau di Muba, baik dari wedding sampai apapun acaranya harus ada. Namanya tari Stabe. Dan itu sudah apa mungkin kalau kata ini Pak Wandi ya, kata Pak Wandi itu. Wandi mengatakan itu memang salah satu yang jadi target kita adalah membudayakan masyarakat agar masyarakat jangan lupa budaya. Kalau kita bukan berarti tidak bisa mengangkat Festival Randi ini ke kancah internasional ataupun nasional, bukan. Tapi target utama Festival Randi itu adalah membudayakan masyarakat dan menjadikan masyarakat berbudaya. Lebih mengenal pada budaya itu. Karena memang Sekayu Muba kota datangan, dikembangkan oleh para pendatang. Ya termasuk para pendatangnya banyak dari Jawa. Itu saja. Jadi kalau mengenai Festival Randi diangkat bagaimana dari dulu memang ya saya bergabung di Festival Randi dari Dispopa dan sekarang di Dikbud. Sebenarnya perkembangannya memang lebih banyak di Dikbud karena langsung berkesinambungan dengan para tenaga pendidik. Dari dulu. Itu saya. Baik, terima kasih Pak D. Pak Syam. Pak Syam. Justru itu Pak, karena setiap tahun semakin bertambah itu kan objek-objek pemajuan kebudayaan, ya kalau bisa setiap tahun ada output buku, walaupun nggak usah dicetak, tapi bisa buku elektronik itu ada pencatatan gitu loh setiap tahun. Sudah ada di Pak Wandi itu. Oh, sampai ke Pak Wandi. Pak Wandi. Karena kan kita ingin kan kembali lagi ya ketika kita bicara ini dalam kemasan festival, tentunya kan kita ingin pengetahuan atau praktek baik teman-teman di Musi Banyuasin itu kan dikenal lebih luas lah ya gitu. Nah itu kan harus ada beberapa cara memang. Jadi kayak tadi catatan-catatan tidak hanya sampai di Pak Wandi saja gitu. Lalu bagaimana pewartaannya ke publik itu bagaimana? Nah itu yang festival sebenarnya bisa menjadi salah satu cara untuk itu. Siap Bu, siap Bu. Iya. Terima kasih ya Pak Desyam. Siap. Terima kasih Pak Desyam. Ya. Berikutnya, saya sebelum Lokakarya ini ditutup, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi. Linknya sudah saya chat di Zoom. Kemudian saya juga ingin mengingatkan terkait Lokakarya sesi kedua akan diadakan di tanggal 11 April 2023 di jam yang sama. Semoga teman-teman yang sudah tergabung hari ini dapat mengikuti Lokakarya sesi kedua di tanggal 11. Mungkin sebelum ditutup, Ibu Ade atau Ibu Anti ada closing statement dan harapan untuk teman-teman di Lokakarya kedua seperti apa? Saya sih cukup ya Mas Abi, cuman saya pikir tadi perlu juga mungkin setelah ini gitu teman-teman di dinas mengumpulkan beberapa teman-teman komunitas, pegiat-pegiat seni di sana gitu ya untuk merumuskan lebih kuat gitu sebenarnya apa yang ingin disampaikan melalui Festival Randik ini gitu. Itu sih dari saya Mas Abi. Baik, kalau dari saya, sebenarnya Lokakarya dari ini kan sebenarnya pengantar ya untuk kita melakukan
Ya insya Allah Lokakarya luring ya, Lokakarya temu langsung seperti itu. Jadi kita berharap bahwa sudah mulai dipikirkan tim pelaksana dari festival ini, tim pelaksana dalam arti komunitasnya, bukan dari dinas, tapi dari komunitas-komunitas yang ada di mana di MUBA seperti itu. Jadi nanti karena nanti dalam peningkatan peningkatan kapasitas yang akan kita beri, yang akan ikut workshop itu adalah pelaku-pelaku seni dan budaya. Nah, kalau bisa mereka sudah dilibatkan sejak awal. Begitu, Pak. Komunitas ini nggak harus, ya misalnya ada komunitas sejarah, ada komunitas penyuka cagar budaya misalnya, apa-apa itu bisa juga diajak gitu, jika ada, selain orang-orang sanggar ya. Komunitas sastra mungkin, seperti itu. Baik, itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anti, Ibu Ade, dan Bapak Ibu serta para hadirin yang sudah hadir di Lokakarya sesi pertama. Izinkan saya untuk menutup Lokakarya sesi pertama ini. Sampai jumpa di Lokakarya sesi kedua tanggal 11 April. Semoga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini lagi. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Agustinus, Pak Desyam, Ibu Yuli, Pak Wandi.